Kisah Alqamah, sahabat Nabi yang durhaka kepada ibunya. Alqamah adalah sosok mukmin yang beriman dan taat beribadah, sangat taat kepada Allah dan tidak pernah tinggal puasa dan sholatnya. Alqamah adalah seorang sahabat Rasulullah yang durhaka kepada ibunya. Menjelang kematiannya, ia mengalami sakaratul maut yang sangat menyiksanya. Di penghujung hayatnya, beliau kesulitan mengucapkan kalimat La ilaha illallah. Rasulullah SAW mencari tahu keberadaan ibunya Alqamah dan mencari tahu kenapa Alqamah susah sekali untuk mengucapkan kata La ilaha illallah. Rasulullah mengutuskan 2 orang untuk menjemput ibu Alqamah agar datang ke rumah anaknya yang sedang sekarat dan memberi maaf kepada Alqamah. Kala 2 orang sahabat tersebut pergi menemui ibunya Alqamah dan memberitahukan kepadanya tentang keadaan anaknya. Kemudian meminta ibunya memberikan maaf kepada anaknya. Namun ibunya tersebut menolak untuk datang dan memberikan maaf. Kembalilah kedua orang sahabat menemui Rasulullah SAW dan memberitahukan jawaban dari ibu Alqamah. Akhirnya Rasulullah SAW didampingi beberapa sahabat menemui langsung ibu Alqamah. Setelah sampai, Rasulullah SAW mengatakan bahwa Alqamah anaknya sudah beberapa hari sekarat. Sang ibu akhirnya berhasil dijemput oleh Rasulullah dan Rasulullah SAW bertanya, tingkah apa yang diperbuat oleh Alqamah sehingga memberatkan dia untuk meninggal? Jika dia punya dosa kepada ibunya sendiri, maka dia perlu maaf dari ibu. Ibunya pun bercerita dan mengatakan Alqamah merupakan anak yang baik dan taat kepada Allah, sangat sayang serta menghormati ibunya. Namun setelah menikah, perilaku Alqamah berubah dan lebih memperhatikan istrinya dan lebih mementingkan istrinya, sehingga dia tidak peduli lagi dengan sang ibunya dan durhaka kepada saya, sehingga membuat hati saya terluka. Berarti murka sang ibulah yang membuat Alqamah sulit mengucapkan syahadat, kata Rasulullah SAW kepada ibu Alqamah. Ibu Alqamah tidak mau memberikan maaf kepada anaknya. Mendengar hal tersebut, Rasulullah SAW berseru, kalau begitu, ayo para sahabat kumpulkan kayu bakar yang banyak untuk membakar Alqamah. Mendengar perkataan Rasulullah SAW, menangislah ibu tersebut dan berkatalah dia kepada Rasulullah, wahai Rasul, dia itu anakku. Hatiku tetap tidak tega melihatmu membakar tubuh anakku, apalagi dilakukan di depan mataku sendiri ya Rasulullah, ucap ibunda Alqamah. Rasulullah SAW pun berkata, wahai ibunda Alqamah, sesungguhnya azab Allah itu lebih berat dan lebih kekal. Jika engkau ingin Allah mengampuninya, maka ridhoilah dia, ampunilah dia. Mendengar hal itu, ibunda Alqamah pun berucap, wahai Rasulullah, di hadapan Allah, para malaikat-malaikatnya, dan seluruh kaum muslimin yang hadir, aku bersaksi bahwa aku meridhoi dan memaafkan Alqamah. Kemudian Rasulullah memerintahkan Bilal ke rumah Alqamah. Dari luar rumah Bilal mendengar Alqamah mengucapkan La ilaha illallah. Pada saat itu juga Alqamah menghembuskan nafas terakhirnya dan Rasulullah SAW pun mendengar kematiannya.
Lalu Rasulullah memerintahkan agar jenazahnya segera dimandikan dan dikafani, setelah itu disolatkan. Dari kisah ini memberikan kita pelajaran bahwa sampai kapanpun kita tetaplah harus menghormati, menyayangi, serta memberikan perlakuan yang sama antara ibu dan istri kita. Ketika kita sudah menikah, janganlah sekali-kali kita melukai hati ibu kita. Sebab jika ibu kita sudah sakit hatinya, sedih hatinya, dan murkanya akan membuat sulit atau susah hidup kita. Kita dapat melihat betapa besarnya hati seorang ibu, betapa sungguh seorang ibu walaupun kita sudah melukai hatinya, membuat goresan luka di dalam hatinya, ia tetap memberikan maaf karena tidak tega melihat anaknya sendiri tersiksa.